kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita. Resmi bela timnas Indonesia, Kevin Dix, darah, keringat dan air mata. Hello President Prabowo, nice to meet you. I'm Kevin Dix. I'm finally an Indonesian citizen. I'm very proud of that, and I want to thank you for everything. And I will give my blood, sweat, and tears for the country. Mr. Eric, I'm finally ready now. Thank you for everything, for the support, for the help, and for everything you did so far for me. And I will give everything for you as well. Indonesia go head-to-head in the Ultimama Stadium with everything still to be. Points to their name in Group D, and a win for either side will secure an automatic place in the knockout stages. Sebegitu bahayanya timnas Indonesia sampai Haji Memoriasu minta kepada pemain Jepang agar main bertahan saat bertamu ke Jakarta. Kok bisa? Only 3 players to keep their place in the side after that loss to Iraq 5 days ago. In the end, a relentless Japan are back to their best and book their place in the knockout stages with an impressive win, while Indonesia finished their group stage with 3 points in Group D and must now wait to see. Jadwal timnas Indonesia abroad hari ini, Rafael Struijk siap beraksi, Jay Itzes hadapi bintang Jepang hingga Eliano Rejders tantang ex-klub Ragnar Oratmangoen. Resmi bela timnas Indonesia, Kevin Dix, darah, keringat dan air mata. Kevin Dix resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemain belakang dari FC Copenhagen ini siap membela timnas Indonesia. Kevin Dix menjalani pengambilan sumpah WNI pada Jumat, 8 November 2024, siang waktu Denmark, jelang pergantian hari waktu Indonesia. Pemain keturunan Ambon, Maluku ini disiapkan untuk berlaga bersama timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 November ini, yakni Indonesia versus Jepang dan Indonesia versus Arab Saudi. Masing-masing pada 15 dan 19 November 2024. Laga berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kevin Dix hampir pasti akan ikut dalam barisan anak asuhan pelatih Shin Tae-yong saat melawan Arab Saudi. Namun, masih menjadi tanda tanya hingga kini, apakah ia juga bisa ikut dalam laga versus Jepang? Hal itu karena adanya proses lanjutan yang harus ia lakukan setelah pembacaan sumpah WNI. Ia diburu waktu karena pendaftaran pemain yang akan bertanding laga Indonesia versus Jepang harus diberikan paling lambat 8 November. Selain itu, banyak fans timnas Indonesia memiliki ekspektasi jika Kevin Dix akan membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh lagi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui kolom komentar akun Instagram resmi PSSI, banyak fans dan supporter timnas Indonesia memberikan selamat serta harapannya. Tak hanya supporter, sejumlah pemain timnas Indonesia lainnya juga ikut memberikan ucapan selamat datang. Di balik tanda tanya itu, Kevin Dix memberikan keterangan berkelas. Usai resmi menjadi WNI, Kevin Dix mengaku akan rela berdarah-darah, berkeringat dan berkucuran air mata untuk membela timnas Indonesia. Hal itu ia ungkapkan dalam keterangan video yang diunggah Ketum PSSI Erick Thohir. Saya siap memberikan segenap darah, keringat dan air mata untuk Indonesia, kata dia. Dia pun mengaku senang karena telah resmi menjadi WNI. Akhirnya saya menjadi warga negara Indonesia, saya merasa bangga, itu tutur dia. Sebegitu bahayanya timnas Indonesia sampai Haji Memoriasu minta kepada pemain Jepang agar main bertahan saat bertamu ke Jakarta. Kok bisa? Pelatih Jepang Haji Memoriasu tiba-tiba membuat instruksi yang mengejutkan kepada anak asuhnya jelang hadapi timnas Indonesia. Haji Memoriasu meminta agar pemain Jepang main lebih bertahan ketika bertamu ke markas timnas Indonesia, Jumat, 15 November 2024. Padahal, skuad Jepang dikenal memiliki barisan striker yang cukup mematikan hingga semuanya saat ini tengah menempuh karir sepak bola di Eropa. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melakukan pertarungan yang cukup sulit dalam lanjutan laga kelima dan keenam kualifikasi Piala Dunia 2026.
Meski berstatus sebagai tuan rumah, namun lawan yang dihadapi merupakan tim langganan Piala Dunia yakni Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024. Baik Jepang maupun Arab Saudi saat ini menempati urutan 3 teratas di papan klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terkhusus Jepang, mereka cukup superior di grup C. Dari 4 laga, mereka menang 3 kali bahkan dengan skor telak, sedangkan 1 lainnya imbang. Sementara itu, timnas Indonesia harus terlempar dari 4 besar setelah hanya bermain imbang atas Bahrain dan kalah di kandang Cina. Sebelumnya, pasukan Shin Tae-yong sukses menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia, sehingga kiprah skuad Garuda kini diperhitungkan negara lain. Berkaca dari performa apik yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia, pelatih Jepang Hajime Moriyasu pun angkat bicara. Ia tak ragu memuji penampilan skuad ST. Negara ini adalah negara dengan budaya sepak bola yang gila, kata Moriyasu dikutip dari Yahoo Japan. Saya pikir Indonesia sudah membuat kemajuan besar dan mendapatkan kekuatan yang belum pernah dimiliki mereka sebelumnya, dipujinya. Bukan cuma itu, Hajime Moriyasu juga menyinggung pemain naturalisasi yang dikatakan menjadi salah satu faktor kemajuan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagian besar pemain naturalisasi adalah pemain yang aktif di Eropa dan beberapa pemain yang sangat berbakat bermain untuk tim nasional Indonesia, pungkasnya. Akan tetapi, Hajime Moriyasu secara mengejutkan meminta agar anak asuhnya tampil lebih bertahan saat berhadapan dengan timnas Indonesia di kandangnya. Padahal, Jepang diketahui punya barisan striker haus gol yang tampil reguler di kompetisi Eropa, seperti Takumi Minamino hingga Kyogo Furuhashi. Jika kami bisa bermain dengan pertahanan yang solid dan menyerang dengan cepat, kami juga bisa menekan secara intens ke gawang lawan, kasnya. Namun, keputusan Hajime Moriyasu sudah bulat. Ia bakal menerapkan strategi bertahan bagi tim Jepang saat hadapi timnas Indonesia, namun ini dilakukan bukan tanpa sebab. Menurut Hajime Moriyasu, taktik counter-attack cocok diterapkan ketika Jepang menghadapi tim yang cenderung menunggu seperti timnas Indonesia. Jika Anda melihat pertandingan kami sebelumnya, kami memperkirakan pertarungan serupa seperti halnya saat melawan Australia, tandasnya. Kami memperkuat pertahanan dan kemudian melancarkan serangan. Lawan memainkan cara bertarung yang sangat cerdas. Penting bagi kami untuk bermain lebih cerdas dan mengungguli permainan saat mereka mendekati kami, lanjut Moriyasu. Hal ini juga dilakukan agar Jepang tidak lagi kecolongan gol di menit awal, seperti yang mereka alami saat berhadapan dengan tim Australia beberapa waktu lalu. Kami akan berusaha untuk clean sheet atas tim Indonesia, menciptakan lebih banyak peluang daripada yang kami lakukan saat melawan Australia, tutupnya. Laga antara timnas Indonesia melawan Jepang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat, 15 November 2024, mendatang. Jadwal timnas Indonesia abroad hari ini, Rafael Struijk siap beraksi, Jai Itzes hadapi bintang Jepang hingga Eliano Rejders tantang ex-klub Ragnar Oratmangoen. Jadwal pertandingan pemain timnas Indonesia abroad hari ini sampai malam melibatkan klub-klub Rafael Struijk, Jai Itzes, Eliano Rejders hingga Ragnar Oratmangoen. Diawali oleh klub Rafael Struijk, yakni Brisbane Roar yang akan melawan Melbourne Victory pada pekan ketiga Liga Australia 2024 hingga 2025. Rafael Struijk sendiri berpeluang menjalani debut sebagai starter untuk Brisbane Roar dalam laga yang bakal digelar di AAMI Park, Sabtu, 9 November 2024, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini, Rafael Struijk telah mengemas 2 penampilan dan 1 gol untuk Brisbane Roar di Liga Australia musim ini sejak didatangkan pada 16 September 2024 lalu. Geser ke Serie A Liga Italia, Jai Itzes akan kembali membela Venezia saat melawan Parma dalam laga yang bakal dihelat malam ini pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, Parma sendiri diperkuat oleh bintang timnas Jepang yakni Zion Suzuki yang berposisi sebagai kiper. Jepang adalah salah satu rival timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Kemudian pada Minggu, 10 November 2024 dini hari WIB, ada laga FC Vedender versus Ohleuven yang melibatkan Ragnar Oratmangoen di Belgian Pro League pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Tak kalah menarik, Eliano Rejders yang memperkuat PSC Zwolle akan bertemu dengan mantan klub Ragnar Oratmangoen, yakni Fortuna Sittard pukul 00.45 WIB di Eredivisie Liga Belanda.
Setelah melakoni laga-laga di atas, mereka akan kembali memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C edisi November 2024 ini. Timnas Indonesia lebih dulu menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Berselang 4 hari, Jai Idzes dan kolega akan menjamu Arab Saudi di tempat yang identik pada Selasa, 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sudah beda, DNA Eropa di tubuh skuad Garuda bikin pelatih Jepang waspada. Timnas Indonesia sekarang dirasa sudah berbeda dengan DNA Eropa yang ada di tubuh skuad Garuda. Hal itu membuat pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, waspada. Duel timnas Indonesia versus timnas Jepang menjadi salah satu laga yang hadir pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut bakal dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat, 15 November 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertemuan timnas Indonesia dan timnas Jepang kali ini akan menjadi partai krusial bagi masing-masing tim. Untuk Jepang, tim Samurai Biru berupaya mengincar poin penuh untuk mengamankan posisi puncak klasemen Grup C. Di laga sebelumnya kontra Australia, mereka hanya bisa meraih hasil seri 1-1. Padahal di partai-partai sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Jepang berhasil menang tanpa kebobolan. Cina, Bahrain, dan Arab Saudi sudah merasakan kedahsyatan kekuatan dari pasukan Hajime Moriyasu. Akan tetapi, hasil minor justru didapatkan kala menjamu Australia pada matchday keempat yang digelar di kandangnya sendiri. Sementara itu, Indonesia juga tengah berhasrat untuk memperbaiki peringkat di klasemen sementara Grup C. Posisi runner-up menjadi incaran utama dari skuad Garuda demi kelolosan ke tahap berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlebih bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno kian memotivasi para pemain Indonesia untuk meraih kemenangan atas Jepang. Melihat hal itu, Moriyasu selaku juru taktik Jepang mewaspadai permainan dari Indonesia arahan Shin Tae-yong. Pelatih berusia 56 tahun tersebut melihat Indonesia saat ini sudah jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Indonesia dipandang telah berupaya keras berbenah demi lolos ke Piala Dunia 2026. Tercatat lebih dari setengah skuad dari 27 pemain yang ada merupakan naturalisasi, dan beberapa di antaranya juga tengah berada dalam peralihan status kewarganegaraan. Nama-nama seperti Jai Idzes, Martin Paes, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Nathan Choyaon menjadi tulang punggung bagi Indonesia saat ini. Mereka adalah pemain naturalisasi yang berasal dari Eropa, dan sebagian dari mereka juga berkiprah di benua biru. Oleh karena itu Moriyasu tidak memandang remeh kekuatan yang dimiliki skuad Garuda saat ini. Kami mendapatkan kekuatan yang belum pernah dimiliki oleh Indonesia, ya ucap Moriyasu seperti dikutip bolasport.com dari Nikan Sports. Kami juga memperkuat tim kami di berbagai negara. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu saat memimpin laga menghadapi Australia pada Selasa, 15 Oktober 2024, di Stadion Saitama 2002 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Negara ini memiliki budaya sepak bola yang bergairah. Ini adalah bagian dari upaya penguatan, dan sebagian besar pemain naturalisasi aktif di Eropa. Para pemain berbakat mengisi sebagian besar posisi starter sebagai perwakilan Indonesia, membuat kami menjadi tim yang lebih kuat dari sebelumnya. Shin Tae-yong pasrah soal hasil timnas Indonesia versus Jepang, berulang-ulang sebut kata berat, dia bicara jujur. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong angkat bicara soal skuad Garuda yang akan bertanding melawan Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Turut diketahui bahwa pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024. Selain timnas Indonesia, Hajime Moriyasu juga sudah mengumumkan 27 nama pemain timnas Jepang yang akan dibawa untuk melawan skuad Garuda. Sadar unggul segalanya dari Indonesia, Jepang sepertinya tetap tidak menganggap remeh skuad Garuda. Hajime Moriyasu membawa pemain-pemain terbaik Jepang yang bermain di luar negaranya.
Setidaknya ada 7 pemain Jepang bermain di Liga Champions Eropa dan di bawah Hajime Moriyasu untuk melawan timnas Indonesia. Ketujuh pemain itu, yakni Wataru Endo, Liverpool, Hidemasa Morita, Sporting Lisbon, Reo Hatate, Celtic, Kyogo Furuhashi, Celtic, Daizen Maeda, Celtic, Daizen Maeda, Celtic, dan Takumi Minamino, AS Monaco. Selain itu, masih ada lagi pemain Jepang yang bermain di loga top Eropa turut di bawah Hajime Moriyasu ke Jakarta. Mereka, yakni Kaoru Mitoma, Brighton Hove Albion, Ritsudowan, SC Freiburg, dan Takefusa Kubo, Real Sociedad. Shin Tae-yong mengatakan, meski Jepang tidak diperkuat striker andalannya, Ayase Ueda yang cedera saat membela Feyenoord, tetap saja Samurai Biru merupakan lawan yang sangat berat bagi timnas Indonesia. Bisa dilihat dari ranking FIFA juga, Jepang yang tertinggi di Asia dan dalam hal performa pun mereka paling baik di Asia, kata Shin Tae-yong kepada wartawan, dikutip Jumat. Jadi, memang jujur ya pasti berat melawan Jepang bagi kami, tambah Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan bahwa organisasi permainan Jepang sangat baik sehingga timnas Indonesia dituntut tidak boleh lengah sedikitpun. Organisasi timnas Jepang itu memang sangat baik dan dari kita pun memang tidak boleh lengah sedikitpun, ujar Shin Tae-yong. Saya mengakui juga bahwa memang performa dan kemampuan tim Jepang sangat baik, tambah Shin. Menurut Shin Tae-yong, timnas Indonesia harus menyiapkan diri lebih sempurna dan baik lagi. Jadi, persiapan harus lebih sempurna lagi walau tetap itu akan jadi pertandingan yang berat buat timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong.